Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kita khawatirkan yang model-model begini yang nanti terkesan kita di daerah kurang peduli terhadap penanganan sampah. Secara persentase untuk realisasi belanja modal lebih rendah dibandingkan jenis belanja lainnya. Selamat pagi pendengar, dari Jalan Limbo Waluyo Tanganapada kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau berjibaku bersama personil TNI Polri melakukan pembersihan sampah laut di area pelabuhan Bau-Bau. KPPN Bau-Bau menyebut realisasi belanja APBN tahun anggaran 2024 yang disalurkan kepada satuan kerja maupun pemerintah daerah telah berjalan baik dan lancar. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 12 Februari 2025, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau berjibaku bersama personil TNI Polri melakukan pembersihan sampah laut di area pelabuhan Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kita khawatirkan yang model-model begini yang nanti terkesan kita di daerah kurang peduli terhadap penanganan sampah. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau bersama TNI Polri menggelar pembersihan sampah laut di area pelabuhan Bau-Bau. Aksi ini difokuskan pada pengangkatan sampah yang mengapung di sekitar pelabuhan. Beberapa personel TNI bahkan harus berenang untuk menjangkau sampah yang berada jauh dari bibir pantai. Total sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai 1 truk besar. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa yang terjun langsung ke lokasi mengatakan mayoritas sampah yang terkumpul adalah sampah plastik dan sampah rumah tangga. Kami kan pelabuhan dipantau lewat CCTV. Kita khawatirkan yang model-model begini yang nanti terkesan kita di daerah kurang peduli terhadap penanganan sampah. Oleh itu saya berharap lebih banyak itu melakukan satu perhatian khusus terhadap penanganan sampah yang ada di pelabuhan. Tahir menjelaskan sampah-sampah yang dibersihkan merupakan sampah kiriman akibat banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Karena itu Tahir juga berharap kepada pemerintah Kota Bau-Bau untuk terus mengajak masyarakat agar memiliki perhatian terhadap pengendalian sampah serta membuat aturan terkait pengendalian sampah khususnya yang berdampak di laut. Lebih lanjut, Tahir menjelaskan sampah yang menumpuk di laut dapat pula berdampak pada aktivitas kapal, terutama pada olah gerak kapal di baling-baling. Namun dirinya bersyukur karena sampah yang masuk ke pelabuhan tidak menumpuk di area sandar kapal. Kegiatan bersih-bersih sampah ini merupakan upaya yang dilakukan KSOP Bau-Bau untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan laut di wilayahnya. KSOP Bau-Bau berharap aksi ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan pihak terkait untuk lebih peduli terhadap masalah sampah dan dampaknya bagi lingkungan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Angin kencang yang melanda kota Bau-Bau pada Jumat 7 Februari 2025 lalu memberikan dampak yang cukup besar. Selain di Kelurahan Katobengke, bencana ini juga mempengaruhi beberapa wilayah lainnya, termasuk Kelurahan Tanganapada, Bataraguru, dan Batulo. Sebagai bentuk kepedulian, Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau, Hanarudin, memimpin pendistribusian bantuan kepada para korban yang terdampak bencana di Kelurahan Katobengke pada Selasa 11 Februari 2025. Berdasarkan data Dinas Sosial, jumlah korban terdampak bencana dan menjadi penerima bantuan dari Pemkot Bau-Bau masing-masing 5 kepala keluarga (KK) dengan total 32 jiwa di Katobengke, 4 kepala keluarga dengan 15 jiwa di Tanganapada, 3 kepala keluarga dengan 10 jiwa di Bataraguru, dan 2 kepala keluarga
dengan 5 jiwa di Batulo. Bantuan ini diberikan berupa bahan sembako seperti 1 karung beras 25 kg, telur, Indomie, serta perlengkapan lain seperti pakaian, tikar, dan tenda. Meskipun bantuan yang diberikan tidak dapat sepenuhnya mengganti kerugian akibat bencana, Hanarudin menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dari Pemkot Bau-Bau untuk mengurangi beban yang dihadapi oleh warga. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, KPPN Bau-Bau menyebut realisasi belanja APBN tahun anggaran 2024 yang disalurkan kepada satuan kerja maupun pemerintah daerah telah berjalan baik dan lancar. Target penyerapan pada tiap-tiap jenis belanja telah berhasil dicapai. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Muluku melaporkan. Secara persentase untuk realisasi belanja modal lebih rendah dibandingkan jenis belanja lainnya. Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bau-Bau pada tahun anggaran 2024 mencapai 5,23 triliun atau 97,98% dari total alokasi pagu sebesar 5,34 triliun. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker PDMS KPPN Bau-Bau Adiatma merincikan realisasi belanja APBN tersebut meliputi realisasi belanja pemerintah pusat 1.062,53 miliar atau 95,19% dari total pagu 1.116,27 miliar dan realisasi transfer ke daerah TKD sebesar 4.168,65 miliar atau 98,72% dari total pagu 4.222,58 miliar. Belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada 106 satker Kementerian Lembaga Mitra KPPN Bau-Bau tersebut terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi sebesar 396,49 miliar, kemudian belanja barang sebesar 476,80 miliar, dan belanja modal sebesar 189,23 miliar. Secara persentase untuk realisasi belanja modal lebih rendah dibandingkan jenis belanja lainnya karena dipengaruhi oleh alokasi belanja konstruksi ataupun infrastruktur pada beberapa satker yang belum bisa terrealisasi di tahun anggaran 2024. Sementara untuk realisasi transfer ke daerah atau TKD sepanjang tahun anggaran 2024, lanjut Adiatma, sebesar 4.168,65 miliar atau 98,72% dari pagu anggaran yang terdiri dari dana bagi hasil atau DBH sebesar 221,89 miliar, dana alokasi umum DAU 2.675,36 miliar, dana transfer khusus DAK fisik dan DAK non-fisik sebesar 945,18 miliar, dana desa 294,67 miliar, dan dana insentif fiskal sebesar 31,54 miliar. Untuk realisasi transfer ke daerah ini disalurkan kepada 6 pemerintah daerah, kabupaten ataupun kota di wilayah Kepulauan Buton. Dan apabila dilihat per wilayah untuk realisasi TKD pada masing-masing Pemda tersebut, untuk kota Bau-Bau realisasinya 735 miliar, kemudian Kabupaten Buton 729,63 miliar, Kabupaten Buton Selatan sebesar 602,11 miliar, kemudian Kabupaten Buton Tengah 637,38 miliar, Kabupaten Buton Utara 697,20 miliar, dan juga untuk Kabupaten Wakatobi sebesar 767,21 miliar. Secara keseluruhan, realisasi belanja APBN 2024 yang disalurkan kepada satuan kerja, kementerian lembaga, ataupun pemerintah daerah telah berjalan baik dan lancar. Target penyerapan pada tiap-tiap jenis belanja telah berhasil dicapai. Adiatma menyebutkan penyaluran atas realisasi belanja APBN yang berkualitas atau spending better diyakini dapat menciptakan efek pengganda, baik pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan di wilayah Kepulauan Buton. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Berita terakhir,
Polres Bau-Bau menetapkan 2 orang tersangka yang menyebabkan kebakaran 4 unit rumah di Kelurahan Lipu pada Sabtu lalu. Keduanya masing-masing FF alias FR selaku supir mobil dan rekannya RK, masing-masing warga Kota Bau-Bau. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum, manusia atau barang, sehingga menyebabkan 4 unit rumah warga terbakar. Kasih Humas Polres Bau-Bau Kompol Abdul Rahmat dalam keterangan persnya merincikan kronologi kejadian berawal dari tersangka FF yang berinisiatif membeli BBM untuk dijual kepada rekannya ID. BBM tersebut akan dijual ke Labuan Bajo, Kecamatan Wakorumba, Kabupaten Buton Utara. Pelaku FF kemudian mengajak RK temannya sesama sopir untuk membeli BBM jenis solar di Pelabuhan Topa, Kelurahan Sulaa. BBM tersebut sebelumnya telah ia pesan kepada WW lewat sambungan telepon. Kedua tersangka masih ditahan di Polres Bau-Bau dan terancam pidana 5 tahun sesuai pasal 188 KUHP pidana. Kasih Humas menegaskan WW sebagai pemilik BBM yang menjual kepada para tersangka saat ini masih berstatus saksi. Polres Bau-Bau sedang menyelidiki status BBM yang diangkut para tersangka, apakah ilegal atau tidak melalui tes laboratorium. Kasih Humas juga menegaskan bahwa para tersangka juga tidak terlibat dalam kasus penimbunan BBM ilegal yang menjadi temuan warga sehari setelah kejadian kebakaran 4 titik di Kelurahan Lipu dan Kelurahan Sulaa. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau berjibaku bersama personil TNI Polri melakukan pembersihan sampah laut di area pelabuhan Bau-Bau. KPPN Bau-Bau menyebut realisasi belanja APBN tahun anggaran 2024 yang disalurkan kepada satuan kerja maupun pemerintah daerah telah berjalan baik dan lancar. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan terus monitor RRI Bau-Bau. RRI terus mengudara untuk Indonesia.